Sebelum kita mulai ibadahnya, kita berdoa bareng-barengnya. Om Raja akan pimpin, nanti ikutin Om Raja berdoa ya. Setuju semuanya? Setuju. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan masih pelihara kami. Sekarang kami mau ibadah sekolah minggu. Berkati kami Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman yang datang dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Oke, nah adik-adik tahu nggak sih hari ini ada yang spesial apa ya kira-kira? Apa? Ada yang tahu hari ini apa? Wisuda. Iya, hari ini ibadahnya berbeda karena kita akan ibadah kenaikan kelas buat adik-adik yang dari kelas dari balita, balita, dan besar dan juga ada wisuda ya kayak
hari ini kami akan memberikan apa yang ada pada kami Tuhan, yang terbaik yang ada pada kami, dan kiranya Tuhan Yesus apa yang kami beri bisa menjadi berkat buat orang-orang dalam pelayanan-pelayanan yang akan diadakan oleh gereja kami. Tuhan yang memberkati, bahkan setiap tangan-tangan yang berkati anak-anak-Mu Tuhan, Engkau yang berkati Bapa. Terima kasih, kami siap memberi yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, kita angkat satu lagu pujian, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu sungai, mengalir di waktu kasihnya seperti sungai di hatiku.
Kita tenang semua. Ikuti lagi Om Raja berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangan. Ayo. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan masuk hatiku sekarang. Dalam nama Yesus kami meminta dan berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya adik-adik. Om Raja udah puas di sekolah minggunya? Udah berapa tahun jadi anak sekolah minggu. Nah, adik-adik, pagi ini kita mau belajar mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Ya. Ayatnya diambil dari Lukas 9 ayat 23. Yesus katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, ceritanya Yesus lagi sama murid-muridnya. Yesus kepada murid-muridnya, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal dirimu, memikul salibmu, dan ikut aku. Itu kata Yesus. Nah, adik-adik, kira-kira dari yang Om Raja buat tulisan merah, mau dan harus, ya. Di sini ada kata menyangkal. Ada yang tahu arti menyangkal? Ada yang bisa jawab? Adik-adik tahu nggak artinya menyangkal? Nah, kita kasih ini dulu ya, supaya mengerti. Menyangkal itu artinya tidak mengakui, menolak atau melawan. Jadi kalau kita kembali ke yang tadi, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus melawan dirinya, menolak dirinya. Kemudian ada kata memikul. Adik-adik tahu memikul? Nggak tahu. Ini memikul artinya itu membawa di atas bahu. Ini nih. Ini ada Om Raja ada gambarnya yang dia mau tunjukin. Nah, ini gambar apa? Ini siapa? Kok tahu ini Yesus? Oh, mungkin aja orang lain. Berarti adik-adik masih menyimak ya. Ini gambar Tuhan Yesus memikul salib. Nih, memikul tuh membuat di atas bahunya yang di bawah begini. Di bawah salibnya. Ya. Oke. Kita kembali tadi ke ayat yang tadi. Setiap orang yang mau ikut aku, kata Yesus, dia harus melawan dirinya atau menolak dirinya. Dia memikul salibnya, memikul beban di pundaknya setiap hari dan mengikut aku. Maksudnya menyangkal diri gimana sih Om Raja? Oke, satu-satu kita lihat. Ini gambar apa? Salib. Bagus. Salib zaman dulu adik-adik, salib itu adalah lambang penghukuman. Dan ini adalah hukuman yang paling hina. Ya, zaman itu, zaman Yesus. Jadi kalau berbicara tentang salib ini, berarti berbicara tentang ditolak orang atau dunia. Ya, zaman itu orang yang disalib adalah orang-orang tertolak di masyarakat, dikucilkan, diusir dari masyarakat.
dianggap nggak berguna bagi masyarakat. Itulah disalib. Kemudian apalagi Om Raja? Kalau orang disalib itu rasanya hina banget, malu banget sampai disalib. Ya? Kenapa malu? Pernah lihat gambar Yesus lagi disalib? Pernah? Ada yang pernah lihat gambarnya? Yesus cuma pakai apa disalib? Cuma pakai celana dalam, ya, cuma koloran doang dikasih. Malu nggak? Adik-adik malu nggak kalau cuma pakai koloran di depan orang banyak? Malu kan? Malu. Hina banget rasanya kalau disalib itu. Kemudian dia bicara tentang apa? Penderitaan, sakit. Disalib itu sakit nggak? Sakit kan? Tangannya dipaku loh, kakinya juga dipaku, kepalanya dikasih duri. Itu Yesus aja punya rambut, Om Raja nggak punya rambut dikasih duri. Sakit. Iya kan? Sakit kalau disalib. Kemudian apa lagi? Apa ini? Meninggoy sampai mati loh. Kalau disalib itu Yesus aja sampai mati, ya kan? Iya, dipaku, betul kan? Sakit. Nah inilah salib. Ya. Kira-kira adik-adik mau nggak dengan yang kayak yang mau? Mau nggak? Mau ya. Nah, yang dunia mau itu apa? Diterima, disenangi orang, dianggap gaul sama teman-temannya, ya. Kalau teman-temannya misalnya ke sekolah nih, bawa HP yang mahal-mahal supaya dianggap gaul, juga bawa HP yang mahal. Kemudian temannya punya barang baru, supaya nggak ketinggalan, ikut barang baru juga. Pokoknya apa aja yang dibuat temannya kita mau ikuti supaya kita bisa diterima sama teman. Ya. Kemudian apa lagi? Kemuliaan dunia atau dipandang. Siapa sih kita yang nggak mau sama temannya dipandang atau dipandang itu begini? Wih, itu hebat loh, itu keren. Pokoknya apa aja yang dibuat pasti diikuti teman-temannya. Semua mau kan kayak gitu kan? Ya. Jadi idol di tengah teman-temannya. Kemudian hidupnya tenang-tenang aja, gak mau susah, gak mau uang jajannya sedikit, maunya uang jajannya banyak biar bisa beli banyak makanan, gak mau susah, ya. Kemudian apa lagi? Kalau orang lain melakukan yang jahat, itu ikutan aja. Daripada aku dikucilkan, daripada gak ada yang teman sama aku, kalau ada yang nyontek, itu udah ikut nyontek lah, biasa aja kok. Itu yang dunia mau. Inilah yang diri kita yang lama sebelum kita kenal Yesus. Ya, ini diri kita sebelum kenal Yesus. Tapi waktu kita kenal Yesus, Yesus bilang tadi apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal atau melawan dirinya, ya kan? Melawan dirinya berarti kita melawan yang ini. Karena kata Tuhan, siapa yang mencintai salib ini, dia akan selamat masuk surga loh. Tapi siapa yang mencintai hidup yang lama ini, jadi apa? Tengkorak, masuk neraka. Inilah diri yang lama sebelum adik-adik kenal Yesus. Maunya begini, maunya disenangi dunia, maunya dipandang manusia, maunya hidup tenang, maunya aman-aman aja. Itu diri kita yang lama. Tapi waktu kita mengenal Yesus, inilah diri kita yang baru. Ya, kita dikasih jadi baru. Artinya tadi Om Raja bilang apa? Kita melawan diri kita yang lama ini, ya, yang masih mau senang-senang aja. Kemudian
kita pindah ke hidup yang baru. Adik-adik paham? Jadi kita nggak mau lagi hidup yang kayak itu, ya, yang dunia mau, tapi kita mau hidup yang seperti Yesus mau. Iya, semua masuk surga. Tapi kita nggak berangkat sekarang, nanti. Nah, ya, mau masuk surga semua ya. Berarti kita harus ninggalin hidup yang lama. Good. Sekarang anak Yesus ciri-cirinya apa nih? Percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Apalagi mengasihi Bapa. Kalau kita tadi sudah menerima salib, kita sudah menerima Yesus, berarti ciri-ciri ini harus ada di adik-adik semua ya. Apalagi ciri-cirinya? Mentaati perintah-perintah Yesus. Apalagi mampu mengalahkan dunia dengan iman adik-adik. Ya, itu ciri-ciri anak Yesus. Kemudian ciri-ciri anak dunia apa sih Om Raja? Oh ya, satu lagi, hidup dalam kebenaran. Ini nih, kalau anak Yesus yang sudah menerima Yesus, yang sudah meninggalkan hidup yang lama, yang hidup mau membawa salib, memikul salib, ini nih ciri-cirinya harus bisa dilihat orang, ya, bahwa Yesus, adik-adik percaya bahwa Yesus adalah juru selamat hidupmu. Kemudian mengasihi Bapa, mentaati perintah-perintahnya Yesus, mampu mengalahkan dunia dan hidup di dalam kebenaran. Kalau ciri-ciri anak dunia apa aja? Pasti banyak yang tahu. Salah satunya nggak percaya bahwa Yesus adalah Kristus atau juru selamat. Dunia nggak percaya ini adik-adik. Paham? Ya. Kemudian apa lagi? Suka. Siapa yang suka berbohong? Gak usah diangkat tangannya, cuma tahu sendiri aja di belakangnya ya. Kemudian apa lagi? Ini ciri-ciri anak dunia. Suka melawan orang tua. Ada di sini yang suka melawan orang tuanya? Banyak walaupun tidak ada. Enggak ya, Om Raja yakin adik-adik sini suka sama orang tuanya, nggak mau melawan. Kemudian apa lagi? Mencintai diri sendiri dan tidak peduli sama orang lain. Tahu nggak gimana mencintai diri sendiri? Bodoh amat sama orang lain. Orang lain mau jungkir balik mau apa? Bomat, katanya bodoh amat. Terserah. Apalagi suka pamer dan suka sombong. Apalagi siapa yang suka ini? Lebih suka main game atau sosmed daripada belajar dan bantu papa mama? Ayo jujur aja, jujur. Waduh, banyak nih ya. Aduh, oke, turunkan tangannya. Terima kasih buat kejujurannya adik-adikku, anak-anakku. Tadi kan kita udah belajar ya. Kalau ini ciri-cirinya anak dunia yang tidak kenal Tuhan Yesus. Tapi kita udah belajar pagi ini, kita mengenal Yesus, harusnya ini kita tinggalin. Dikurangin main gamenya, boleh main game. Om Raja jangan main game, boleh main game. Tapi ingat, ada batasan waktunya. Jangan seharian main game, oke? Bantu papa mamanya juga, ya. Oke. Dan yang lain yang jelek itu ciri-ciri orang dunia. Nah, kenapa kita harus ikut Yesus? Ini cepat aja Om Raja bilang di Markus 8 ayat 34 sampai 39 ya. Yang pertama dikatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, karena pemberitaan tentang Yesus, ia akan menyelamatkan nyawanya. Kemudian yang kedua, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi dia kehilangan nyawanya? Alasan yang ketiga, karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Enggak ada, adik-adik, enggak ada. Kemudian yang keempat, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun atau Yesus pun akan malu mengakui karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Inilah alasan kenapa kita harus ikut Yesus.
Jadi tadi kita sudah meninggalkan hidup kita yang lama, yang sangat lama, kemudian kita pindah ke hidup yang baru. Kita disuruh Yesus apa? Bawa tadi salibnya. Salib itu berbicara apa? Mau dihina, mau diejek orang, ya, menolak semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu kita bawa setiap hari, ya, kita bawa setiap hari mengikut Yesus. Oke. Ini anak Yesus ini. Nah, mainnya dengan siapa? Dengan Yesus. Ini siapa? Oh, hafal banget. Siapa ini? Crown. Ini? Siapa? Lina. Ini karakter dalam game apa? Kakak, ini lebih hafal Mobile Legends dari ya. Kalian tahu nggak ini karakter dua orang ini kenapa orangnya bilang ini anak Tuhan melawan anak dunia? Ini Cloud dan Layla ini walaupun kelihatannya ganteng cantik, tapi sebenarnya mereka adalah karakter yang jahat. Kalian pernah baca tentang karakter ini? Pernah? Mau nggak masuk neraka? Enggak ya. Berarti untuk game-game yang seperti ini dikurangi ya anak-anakku. Ingat, iya, baca firman Tuhan lebih seru daripada main game kayak gini. Karena selama kalian sadari karakter ini akan mempengaruhi kalian nantinya. Orang ini kelihatannya baik, tapi mereka adalah penjahat sebenarnya. Ya. Tapi kalau kita mengikut Yesus, kita akan masuk surga. Oke, kesimpulannya, itu sudah mau terakhir nih. Kalau kita memilih hidup seperti yang dunia mau dan malu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka akhirnya Yesus pun akan menolak kita. Dan kita tidak masuk ke surga. Ya, kalau kita masih memilih hidup seperti hidup yang lama, nggak mau dengan anak Tuhan, kita pasti masuk neraka. Oke. Kemudian kekayaan, kejayaan, dan kehormatan dunia tidak bisa membeli jiwa kita keluar dari neraka. Gak ada di dalam dunia ini yang bisa membeli jiwa adik-adik, jiwa anak-anakku untuk keluar dari neraka. Jadi kita harus tetap menerima Yesus ya. Kemudian hidup menuruti diri sendiri, hidup seperti diri yang lama dan berusaha supaya bisa diterima dunia akan membuat kita kehilangan nyawa. Sebaliknya kalau kita hidup seturut kehendak Tuhan karena mencintai Yesus dan Injilnya, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Berikutnya, sehebat apapun usaha adik-adik, sehebat apapun usaha kita, sekaya apapun kita, tidak akan pernah bisa menjamin kita selamat untuk masuk ke dalam surga. Dan yang terakhir, oleh karena itu, adik-adikku, anak-anakku, pikulah salib. Salib tadi berbicara tentang apa? Penolakan, rasa malu, penderitaan, bahkan sampai mati loh. Yaitu dengan menyangkal diri yang lama, bilang sama diri yang lama, aku gak mau hidup kayak ini lagi, tapi aku mau hidup kayak yang Yesus mau. Ya, kayak yang Yesus mau. Aku, walaupun aku ditolak, walaupun aku malu, kadang dihina jadi orang Kristen, kadang harus menderita di dalam hidup, bahkan sampai mati, aku mau tetap mengikuti
dengan diri yang baru yang lebih cinta Yesus daripada hidup lebih cinta diri sendiri. Maka dari itu anak-anakku, kita ikut Yesus mulai dari sekarang, setia sama Yesus. Nah, kita mau lihat satu video ya. Jangan lagi hidup seperti diri yang lama. Kita harus menyangkal atau kita harus melawan diri yang lama. Kita harus hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan kita harus hidup sesuai dengan yang Tuhan mau, karena dengan cara demikian kita akan masuk ke dalam surga. Dan kalau kita mengikut Yesus, Yesus akan senantiasa menyertai langkah kita. Aku Ya, percaya padamu Yesus. padahal mungkin ada jalan bergelombang di depan. Bisakah kamu memikul salib? Ya, saya bisa melakukan itu Yesus. Aku akan bersamamu di setiap langkah. Baiklah. Memikul salib artinya kamu menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan, baik itu badai dan pergumulan hidup. Menjadi orang Kristen akan mengalami banyak cobaan, seperti mengenai kamu mengaku sebagai Yesus. Dunia sedang menganggap tidak ada masalah, tapi kita dianggap seperti dunia mengatakan bahwa Yesus bahkan mereka kadang menghina akan percaya kepada. Mengapa mereka mengatakan hal seperti itu kepadaku dan kepada Yesus? Kadang kita juga harus mengalami sakit dan penderitaan. Sama seperti Yesus dengan rela memikul salibnya, kita juga harus rela memikul salib untuk. Aku bisa melakukan ini. Aku tahu Engkau bersamaku di setiap langkahku. Ini semakin berat. Aku tidak akan pernah menyerah. Entah sampai kapan aku bisa bertahan. Yesus, tolong akhiri rasa sakit dan penderitaanku. Terlalu berat untuk kutanggung. Aku membutuhkan sekarang Yesus. Banyak yang telah kau lalui, bagaimana? Sudah berhasil. Aku sangat bangga padamu anakku. Yesus, terima kasih telah menunjukkan kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Aku bersyukur bahwa cinta-Mu bertahan selamanya. Tidak ada yang dapat memisahkan saya darimu atau menjauhkan aku dari kehadiran-Mu. Terima kasih sudah dekat denganku selama ini. Terima kasih untuk apa yang akan Kau lakukan selanjutnya dalam hidupku. Percaya padamu dengan sepenuh hatiku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Beri tepuk tangan buat orang percaya Yesus. Siapa yang mau mengikut Yesus angkat tangan. Ayo kita berdiri bersama-sama. Kita mau mengikut Yesus. Kita mau berdoa dulu ya. Nah, yuk. Kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, kami mau mengikut Engkau. Kami mau meninggalkan hidup kami yang lama sebelum mengenal Engkau, dan kami mau hidup seturut kehendak Tuhan meskipun berat, kami malu, bahkan diejek, tapi kami percaya bahwa Yesus selalu membela dan bersama saya. Terima kasih Tuhan. Inilah janjiku di hadapan Tuhan mengikut Yesus apapun yang terjadi sepanjang hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Haleluya. Dengan keras katakan haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Yeay, Tuhan berkati Tuhan saya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Catherine. Terima kasih. Panggilnya apa nih? Kak? Bang? Bang. Panggilnya terima kasih Bang Raja. Kasih jempolnya yang paling mantap. Terima kasih. Terima kasih. Ayo siapa yang naik kelas? Silat Titania Handoyo. Siapa yang maju? Oke, yang terakhir ada Gabriel Adventure Purba. Oke, Adriel Giovan Hendarto. Siapa? Ya, maju ke depan. oh nggak datang. Oke, nextnya ada Erlin Belvania GE. Boleh silakan. Selanjutnya ada Darlin Kirana Matea. Siapa? Oke, tepuk tangan. Lalu ada Moses Elkana Harido. Yang terakhir ada Yumeka Timothy. Yeay. Oke, silakan pelimpahan sertifikatnya. Dan juga kita mau foto bareng lagi bareng Mbak Raja, Kak Dede, dan wali kelas dan Kak Sarah, silakan. Pramono. Silakan maju. Oke, selanjutnya ada Christine Priscilla Sinaga. Ayo siapa? Christine Priscilla Sinaga. Lagi. Oke, nextnya ada Nathanael Hotwan Philip Sitanggang. Selanjutnya ada Noel Morris Tampu Bolon. Oke, selanjutnya ada Rafa Ardiansyah. Yeay. Oke, yang terakhir ada Flora Pauri Fevi GS. Oke, maju ke depan. Selanjutnya ada Elkania Yovin Patricia. Tidak ada lagi. Oke. Ada oke. Selanjutnya ada Jen Patricia. Oke. Oke, selanjutnya ada Kenzi Nathanael Nepabai.
Selanjutnya ada Matthew Marlugatua Panjaitan. Selanjutnya ada Salvino Michael. Selanjutnya ada Wesley Nathanael. Ada Yosua Gamabiel Tangkubolo. Berikutnya yang terakhir ada Zevanya Samia Salindeo. Oke, untuk penyerangan. Oke, ada siapa aja nama-namanya? Jeng kita lihat ada Aditya Junaidi Nasution. Oh, nggak ada. Oke, next ada Afifah Zerita Putri Tiana. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya ada Andrea Bintang Anugerah Sukacita. Yuhuy. Selanjutnya ada Chelsea Grace Tabita Sitangga. Selanjutnya ada Davian Gabay Fergusti Moti. Oke, selanjutnya ada Delia Septiana. Delia Septiana. Silakan. Selanjutnya ada Emogen Hans Ellery. Oke, nextnya ada Flora Karisa Denatali Pasaribu. Selanjutnya ada Michelle Anggita Gracia Siahaan. Oke, terakhir ada Renata Siregar. Silakan. Oke, sebelum dikasih sertifikatnya, karena kakak-kakak kita ini kan terakhir nih di sekolah minggu dan akan naik ke remaja. Jadi kakak mau pesan-pesannya selama di sekolah minggu seperti apa? Oke? Sini dong. Kita mau dengerin kesan-pesannya selama mereka di sekolah minggu seperti apa ya. Mungkin sedikit sepatah dua patah kata, satu kalimat, satu paragraf. Coba, singkat aja. Mungkin boleh singkat aja. Kesan-pesannya atau perasaannya gimana sih selama di sekolah minggu? Atau mungkin ada yang keinget banget waktu di sekolah minggu gitu. Satu-satu ya semuanya. Boleh dari sudah membimbing kami dari kelas kecil sampai kelas tunas remaja. Kita seru. Makasih juga ya Kak sudah mendampingi kita selama 7 tahun ini. Makasih. Kasih tepuk tangan. Sama seperti Bintang, terima kasih juga untuk kakak-kakak sekolah minggu yang udah mendidik kami dari kecil. Aku senang banget bisa mendengarkan banyak firman Tuhan dan bisa berubah menjadi lebih baik. Semoga kakak sekolah minggu bisa menjadi Kasih tepuk tangan. kesan aku selama sekolah minggu di sini tuh seru banget, terus asik, kakak sekolah minggu juga asik. Buat pesannya makasih buat kakak-kakak semua yang udah ngajarin aku tentang firman Tuhan. Oke, kasih tepuk tangan semuanya. Untuk pesannya, pesan dulu ya. Aku bisa sharing-sharing sama teman-teman, terus kakaknya juga baik banget mau memberikan firman-firman ke kami semua. Udah sabar juga menghadapi kami, udah 13 tahun ngajar ya. Terus pesannya, pesannya apa ya?
Terima kasih untuk kakak-kakak semua yang udah mau mengajar kami dari kecil sampai sekarang. Aku sangat berterima kasih aku bisa bersekolah minggu dengan teman-teman. Senang-senangan. Dan terima kasih ya Kak. Oke, kasih tepuk tangan dong. Kesannya aku senang banget selama sekolah minggu. Kita banyak sharing sama kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya juga mau dengerin kita, mau berbagi firman Tuhan juga. Banyak belajar juga aku di sekolah minggu. Pesannya semoga kakak-kakaknya semakin semangat buat bimbing teman-teman yang lain supaya semakin jadi generasi yang diberkati sama Tuhan. Yeay, kasih tepuk tangan. Pesannya terima kasih buat kakak-kakak semuanya yang udah mengajak kita semua dengan penuh kesabaran dari kecil sampai sekarang. Terima kasih. Yeay, kasih tepuk tangan. Senang berada di sekolah minggu ini dan saya berterima kasih untuk kakak-kakak yang sudah mengajarkan saya di sini. Tetap semangat ya. Yeay, kasih tepuk tangan. Yang pesan saya ingin sampaikan terhadap kakak sekolah minggu adalah tetap semangat kakak sekolah minggu walaupun kami sering berisik ya di kelas. Tetap semangat kakak sekolah minggu, selalu sabar membimbing kami supaya kami menjadi yang lebih baik lah. Pokoknya itu aja. Oke, terima kasih semuanya. Oke, boleh silakan penyerahan sertifikatnya. Yuk, angkat tangannya. Siapa yang rajin masuk sekolah minggu? Oke, nah ini sekolah minggu ada mau apresiasi untuk adik-adik semua yang rajin datang sekolah minggu, yang rajin ayat hafalan, yang aktif selama di kelas. Nah, kita mau kasih sedikit apresiasi untuk anak teladan. Ada siapa aja? Boleh next. Dari Batita ada Viola Atali Imanuela. Oke, kasih tepuk tangan. Maju, maju. Oke, selanjutnya dari kelas kecil nih. Yo, ada Airlin Belvania GE. Siapa yang maju? Kasih tepuk tangan. Oke, kelas sedang ada Cleo Pradipta Sakwa. Kasih tepuk tangan. Oke, kelas besar ada Angelica Dwi Febiana Marpau. Dan terakhir ini kelas tunas remaja seperti itu. Kelas tunas remaja ada Emogen Hans Alari. Oke, maju Ala. Boleh rada guys bergeser. Oke, kita akan menyerahkan piagam dan juga hadiah. Yola. Oke, kasih tepuk tangannya.
kasih senyumnya. Cheese, senyum. Oke. Oke, selanjutnya untuk kelas kecil. Sorry, ini masih video. Ini masih video. Oke, next ya. Kelas sedang. Kelas besar. Dan terakhir kelas tunas remaja. Pengumuman. Tenang dulu kakak, nggak akan ngomong kalau nggak tenang. Naik kelas untuk minggu depan tidak di kelas yang kemarin. Misalnya tadi naik ke kelas kecil, berarti sudah tidak membantu lagi. Yang naik kelas sedang sudah tidak di kelas kecil lagi, dan seterusnya. Oke, paham? Yang kedua, minggu depan sekolah minggu seperti biasa, dan kakak mau ingatkan bahwa walaupun ibadah kita dimulai jam 9 pagi, tapi jam 9 kurang 5 kita sudah ada saat teduh seperti yang tadi kita lakukan. Jadi diharapkan kita semua untuk datang sudah tiba jam 9 kurang 5. Oke, pengumuman yang ketiga adalah yang kelas yang tadi sudah nanti semua akan kumpul yang tadi sudah yang pakai baju hitam, yang pakai selempang dan toga, kopi yang tadi itu kumpul di kelas besar. Oke, ada kakak-kakak kelas kakak-kakak di kelas remaja yang mungkin akan bertemu. Oke, kita ready. Oke, kakak Catherine silakan. Oke, sekarang kita ibadah kita akan mau bagi sendiri. Sebelum kita berikan doa kita mau Ya, sekali lagi mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama. Bapak, kami bersyukur buat semua rangkaian acara wisuda dan ibadah sekolah minggu yang boleh berjalan mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami berterima kasih buat lawatan Tuhan, buat suasana surgawi yang boleh kami nikmati bersama dengan adik-adik kami, anak-anak kami yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan, apa yang sudah mereka pelajari, apa yang sudah mereka dengar, firman yang mereka dengar pada hari ini, Roh Kudus mau terus mengingatkan di dalam hati mereka bahwa keputusan mengikut Yesus akan tetap selamanya selama mereka hidup. Kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan, kemampuan kami sebagai orang tua terbatas.
tetapi kami mempunyai Allah yang heran, Roh Kudus yang senantiasa menyertai mereka. Kami serahkan anak-anak kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami rindu melihat anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang setia di hadapan Tuhan, mengiring Engkau, beriman kepada Yesus yang menjadi Tuhan yang benar. Berkati anak-anak kami Tuhan, khususnya anak-anak kami yang sudah melewati masa sekolah minggu dan akan berpindah ke pemuda dan remaja. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka Bapa. Tolong pimpin mereka Tuhan, supaya kedepannya mereka boleh menjadi generasi-generasi penerus yang takut akan Tuhan, generasi-generasi penerus di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Generasi-generasi yang penuh dengan masa depan yang cerah, generasi-generasi yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi generasi-generasi pemimpin di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapak yang baik dan surga. Tidak lupa juga kami berdoa buat orang tua yang mendampingi pada hari ini. Kami mohon berkat yang daripada-Mu, khususnya hikmat marifat yang daripada-Mu buat orang tua, supaya kami Tuhan senantiasa boleh membimbing anak-anak kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami untuk bisa mendidik anak-anak kami sesuai dengan yang Tuhan mau. Kami juga berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu yang selama ini sudah memberikan waktu dan tenaga mereka untuk melayani adik-adik anak-anak kami yang ada di tempat ini. Engkau sendiri Allah yang memelihara kehidupan mereka. Engkau sendiri Allah yang memberkati hidup mereka. Engkau sendiri Allah yang memberikan senantiasa kepada mereka hikmat dan bijaksana dalam mendidik anak-anak kami. Terima kasih Bapak yang baik dan bersyukur. Sekarang kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Sertai kami dalam perjalanan kami, tiba di tempat tujuan kami masing-masing tanpa kekurangan apapun. Adik-adik, mari angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan, kedua tanganmu kita akan menerima berkat. Kiranya berkat yang sempurna dari Tuhan kita, kasih karunia Roh kami Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua, menyertai anak-anakku sekalian, kemanapun engkau pergi, engkau senantiasa ditetapkan Tuhan menjadi anak-anak pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa salam kakak sekolah minggu, kakak guru sekolah minggu, salam juga orang tuanya.